Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Tasya Okatri. Miris, pasien disabilitas Rumah Sakit Pertamina Cirebon diduga dilecehkan oknum perawat. Seorang gadis remaja berkebutuhan khusus diduga menjadi korban pelecehan seksual di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Kasus ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota Selasa 13 Mei 2025. Pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan oleh oknum perawat di rumah sakit tersebut. Peristiwa itu terjadi saat korban S 16 tahun menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Ia pun mengakui adanya peristiwa tidak senonoh yang dialaminya pada akhir April 2025 lalu. Korban bersama keluarga dan pengacaranya resmi melaporkan ke Polres Cirebon pada Mei 2025. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuryani menyampaikan bahwa pihaknya telah menemui korban untuk mengetahui secara langsung kondisi remaja perempuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan dan penanganan khusus untuk mendukung proses pemulihan korban. Korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini merupakan remaja yang memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, mengalami keterlambatan dalam bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pendampingan korban kasus pelecehan terhadap anak yang ada di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Komnas Perlindungan Anak dari awal sampai sekarang mendampingin kasus tersebut. Awalnya kami melihat ada suatu status yang ada di salah satu grup yang ada di Facebook yang share video korban atau ibunya yang bercurhat bahwa meminta keadilan terkait kasusnya, yaitu terjadinya persetubuhan anak di saat anak ini, si korban ini dalam keadaan isolasi karena menderita penyakit TBC, lalu dilakukan pelecehan disetubui oleh perawat dari rumah sakit tersebut, Pertamina tersebut. Komnas saat itu juga langsung meng-chat messenger yang mengupdate status itu. Terus kami dikasih nomor kontak dari ibunya korban. Setelah itu kita komunikasi dengan ibunya korban dan menyatakan dia menginginkan keadilan buat anaknya, dan dia bercerita juga saat itu dia bertemu dengan orang yang membuat status di Facebook karena kepingin keadilan dan ingin bercerita kepada Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita saat itu tuh. Besoknya kami juga mendampingi korban untuk visum. Terlihat di situ keadaan dari psikis si anaknya, psikis ibu dan bapaknya, dan hanya satu yang diucapkan oleh ibunya sama anak-anaknya, saya takut bun, takut katanya pihak Pertamina sama pihak pelaku ini mau melaporkan saya balik. Alasannya kenapa? Gitu loh, karena dia merasa psikisnya terganggu itu karena pernah dipanggil oleh pihak rumah sakit Pertaminanya juga dan ditakut-takutin gitu loh, karena ada indikasi katanya ada pemerasan dan yang lain, karena emang psikisnya ibu ini luar biasa ya, agak sedikit terganggu juga ibaratnya karena pemberitaannya itu. Yang menarik dari kasus ini, kejadian di bulan berapa, dia tahunya itu beberapa bulan kemudian. Kenapa bisa seperti ini? Inilah pentingnya yang namanya sex edukasi ya. Kita sebagai orang tua jangan pernah lengah gitu loh. Jangan pernah lengah. Dalam hal ini kita memberikan bagaimana caranya edukasi dan bagaimana caranya ke anak-anak kita. Jadi dilakukannya di bulan Desember, dia hanya baru berbicara itu di bulan April. Jadi dia kan udah jauh banget tuh. Jadi pertama awalnya terbongkarnya kasus ini, seorang ibu memberikan edukasi cerita. Karena anaknya ini emang polos banget, yang tidak pernah bermain dengan teman-temannya. Dia hanya bisanya di rumah saja, hanya membantu ibunya, tidak sekolah. Yang tahunya hanya membantu menggoreng dia karena ibunya jualan makanan, menggoreng-goreng dan yang lain. Jadi untuk semasalah kesemuanya ini dia tidak tahu. Jadi di saat ibunya bercerita bahwa salah satu mahkota perempuan ini adalah ini, jangan diberikan kepada siapapun juga selain nanti kalau seandainya suami kita, kalau kita udah menikah. Nah dia baru ngomong bercerita bahwa saya pernah dimasukin ininya, punya si pelaku pakai punya itu, bilangnya kayak gitu.
ya kan? Nah, mulai di situ kan kaget. Nah, di sini walaupun bagaimanapun juga, ayo mulai dari usia tadi ya, kepada orang tua usia PAUD atau misalnya anak-anak usia dini, kita harus perhatikan dari fungsi ibaratnya apa ini kalau disentuh, ini tidak boleh, yang lainnya ini harus dilakukan. Apalagi kita kan misalnya untuk anak-anak SMA, jadi akan paham bercerita apa sih. Nah, kepada orang tua, ayo pembelajaran itu bukan harus dari sekolah. Bagaimana kita sebagai seorang ibu yang benar-benar mau mengedukasi semuanya. Yang paling penting kedekatan bagaimana seorang ibu terhadap anaknya, yang benar-benar kita tahu jangan sampai terjadi hal demikian, bahwa hal yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban ini adalah hal yang tidak biasa. Dia kurang paham. Ini tugas kita bersama, bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak kita, terutama edukasi ya, agar kita anak-anak kita tidak terjadi lagi yang seperti ini. Saya juga mungkin akan terus mengawal kasus ini. Mungkin kepada semuanya minta doanya, insya Allah kita akan kawal sampai benar-benar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya kepada si korban. Insya Allah ini adalah tugas kita Komnas, karena di Cirebon sendiri, Komnas sendiri memegang yang kasus yang sama seperti ini, dua sama yang ini. Yang pertama juga sama, pelakunya juga sama, itu dari perawat juga di rumah sakit yang berbeda, tapi di lingkungan Cirebon juga ada, dan korbannya ini adalah sama usia dini, ibaratnya usia anak yang lagi magang itu juga gitu loh. Jadi hal yang sangat luar biasa ya di dunia kesehatan kita ya, terutama di rumah sakit yang harusnya orang berobat untuk sembuh malah semakin parah. Komnas sendiri mendampingi dua kasus yang sama dengan berbeda kasus, berbeda orang, berbeda rumah sakit. Mohon doanya semuanya, minta dukungannya, kita tetap terus kawal, dan kita juga tidak berhenti sampai di sini untuk psikisnya, untuk bisa anak ini kuat lagi. Dan apa yang paling penting, kita juga harus mengajarkan bagaimana si korban ini bisa membaca, dan kalau bisa tuh hak untuk sekolahnya harus kita lakukan juga, bagaimana kalau dia sudah belajar. Insya Allah sekarang ini keadaan korban ini dalam keadaan baik-baik saja, sudah mulai ceria, bahkan sudah mau menulis, bisa membuat namanya sendiri, udah mulai luar biasa ya, kita ajari membaca dan yang lainnya, sudah semangatnya luar biasa. Minta doa dan dukungannya, doa-doa semuanya, semoga Kabupaten Cirebon terutama ataupun semuanya anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang seperti ini. Dan kepada pihak mungkin rumah sakit ataupun apa, mohon diseleksi kembali, mungkin kalau untuk penerimaan pegawainya seperti perawat, apakah seperti itu gitu loh, kan biar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Yang kedua, dimanapun juga CCTV itu harus ada. Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Anak yang tidak paham dengan dunia seperti ini sampai dibohongi pura-puranya untuk berobat, untuk kesembuhan dan yang lain, ini luar biasa. Ini kejahatan yang luar biasa bagi saya. Komnas harus bisa mendampingi, hak untuk keadilan untuk korban harus diperjuangkan. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.